Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 4 Juli 2021, hari Minggu biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari Minggu ini, yakni Markus bab atau pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, diceritakan bahwa di Nazaret, di tempat asalnya sendiri, Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun. Amat berbeda dengan yang sebelumnya, di mana dikisahkan bagaimana ia meredakan angin ribut, mengusir banyak roh jahat dari orang Gerasa, menyembuhkan seorang perempuan, dan menghidupkan kembali anak Yairus. Saudara-saudara terkasih, di Nazaret pengajarannya memang dikagumi, dan kabar mengenai mukjizat-mukjizatnya jadi bahan pembicaraan. Tetapi orang-orang di situ tidak bisa menerima bahwa dia itu cuma salah seorang dari antara mereka sendiri. Mereka sudah mengenal latar belakang pekerjaannya dan keluarganya. Tidak ada yang baru, dan mereka tersandung olehnya lalu menolak dia. Demikianlah yang dicatat oleh penginjil Markus. Saudara-saudara terkasih, orang-orang di Nazaret menyebut Yesus itu tukang kayu anak Maria. Seperti dikatakan beberapa penafsir, menyebut orang hanya dengan nama ibunya pada zaman itu sama dengan melecehkan. Jadi kurang enak di telinga pendengar Injil waktu itu. Tapi begitulah yang diperbincangkan orang-orang di sana. Tapi ada naskah tua Injil Markus yang berbunyi, bukankah dia ini anak tukang kayu dan Maria? Yang dimaksudkan tidak lain adalah Papirus 45 dan beberapa naskah penting lain. Bisa dipahami, saudara saya terkasih, di kalangan tertentu, nada merendahkan tadi dirasa keterlaluan. Maka diubah. Itulah yang terjadi dengan naskah-naskah itu menjadi seperti dalam Matius bab 13 ayat 55. Bukankah dia ini anak Yusuf? Bukankah ibunya bernama Maria? Malah menurut Lukas 4 ayat 22, orang-orang itu berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah, saudara-saudari yang terkasih, Markus bab atau pasal 6 ayat 3 itu berdasarkan kesaksian orang-orang yang ingat betul peristiwanya. Soal lain yang berhubungan dengan itu ialah tukang kayu, aslinya tekton. Kata ini sebetulnya tidak selalu menunjuk pada tukang mebel,
dan pengrajin kecil, bisa juga maksudnya ahli teknik perkayuan, atau bahkan arsitek bangunan kayu. Bila begitu, tukang kayu anak Maria tidak usah dipahami sebagai ungkapan yang menunjukkan Yesus itu dari kalangan sederhana. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hati kecil orang-orang Nazaret ingin agar Yesus memenuhi harapan mereka sendiri, yakni Dia adalah tokoh yang memperjuangkan ideal umat Yahudi dulu, yakni tampil sebagai Mesias menurut gambaran dan harapan politik orang waktu itu. Tapi ternyata Yesus tidak mau mengorbankan pengutusannya demi memuaskan angan-angan mereka. Karena itu mereka mulai tidak menyukainya dan mau mendiskreditkannya. Jadi orang-orang Nazaret kesandung dan menolak Yesus karena ia tidak mau tampil sebagai Mesias politik seperti harapan mereka. Berkali-kali nantinya Yesus menghindar agar tidak dianggap Mesias seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, menurut Injil Lukas bab atau pasal 4 ayat 16 sampai dengan 22, di rumah ibadat di Nazaret tadi, Yesus mewartakan, pada hari itu terpenuhilah nubuat Yesaya. Maksudnya Yesaya bab atau pasal 61 ayat 1 sampai dengan 2 dan bab atau pasal 58 ayat 6. Yakni bahwa roh Tuhan turun ke atas dirinya dan mengurapinya menjadi Mesias yang menyampaikan kabar baik bagi kaum miskin. Ia menyadari dirinya diutus untuk melepaskan orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang buta, dan membebaskan kaum tertindas, dan mewartakan datangnya tahun rahmat Tuhan. Tapi orang-orang yang takjub akan uraiannya itu justru akhirnya juga menolaknya. Bahkan saudara-saudari yang terkasih, lebih mengerikan lagi, di mana penginjil Lukas menceritakan mereka mau memaksanya membuat mukjizat dan mempertontonkan kuasanya supaya diikuti banyak orang. Tapi Yesus tetap tidak mau. Mereka marah dan malah mau menjatuhkannya ke jurang agar ia membuat mukjizat bagi diri sendiri tak mati ditempas ke jurang. Syukur ia berhasil melepaskan diri dari orang-orang yang lupa daratan itu. Yesus tidak mau dijadikan pemimpin gerakan yang punya ilmu gaib, karena hal itu akan mengaburkan yang dibawanya dari atas sana. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Nazaret waktu itu mulai melihat tindakan luar biasa yang dilakukan Yesus bukan sebagai tanda kebenaran wartanya, melainkan sebagai ilmu dan kekuatan yang semestinya dimiliki pemimpin yang mereka idam-idamkan. Jadi terbalik, mereka beranggapan, nah kita sudah menganut jalannya, maka ia pun akan membela dengan kekuatan luar biasa di hadapan lawan-lawan kita, kekuatan militer Romawi dan kelompok-kelompok lain. Kita akan punya Mesias yang akan memukul mundur mereka. Maka nanti ada yang menginginkan kedudukan di kanan kirinya. Tapi itu bukan kemesiasan yang dihayatinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di Nazaret. Ia hanya dapat menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka. Yesus sungguh tidak bisa dengan atau tanpa menghendakinya. Ia sendiri heran, mukjizat itu rupanya muncul atas respons iman terhadap kehadirannya. Kalau ada, dahsyat luar biasa dayanya terjadi pada orang yang mempercayainya secara tulus. Percaya pada yang dikerjakan dan dikatakan Yesus mengenai dirinya sendiri. Baru dengan demikian terjadi suatu mukjizat yang melampaui ukuran alam dan pikiran manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah kejadian ketika di perahu bersama para murid yang ketakutan badai itu. Yesus kan mengatakan, mengapa kalian tidak percaya? Artinya,
Kenapa kalian tidak betul-betul memegang yang sudah kalian temukan? Juga seperti perempuan yang menyentuh ujung jubahnya, kepercayaannya membuatnya utuh kembali. Itu mukjizatnya, itu daya yang keluar dari diri Yesus. Lalu kita tahu bahwa Yesus kemudian mengatakan, "Nah, kepercayaanmu sudah menyelamatkanmu." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus seperti yang kita dengar tadi memakai pepatah, nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Dalam Injil Lukas bab atau pasal 4 ayat 23 malah menyebut orang-orang di Nazaret menghendaki agar Yesus juga mengerjakan mukjizat seperti yang dilakukannya di Kapernaum. Mereka minta bukti mengenai kebenaran berita tentang dirinya. Tapi yang ingin mereka mengerti bukan berita yang benar mengenai dirinya. Orang yang sungguh mengenalnya akan mengatakan bahwa kekuatannya terletak pada kabar yang diwartakannya, yakni kerajaan Tuhan sudah datang. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, orang diajak mengarahkan diri ke sana lebih lebar daripada pandangan mereka sendiri, yakni kehadiran yang ilahi di dunia, di dalam sesama, atau seperti dalam Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 19, dalam sesama yang kini masih terbelenggu kegelapan dan tidak bisa bergerak. Mereka itulah yang butuh diperhatikan, sehingga mereka dapat ikut menerima sisi-sisi ilahi dalam hidup mereka. Jadi, buat orang sekarang, saudara-saudari yang terkasih, yang juga sudah menjalankan agama, tetap masih berlaku ajakan meluangkan hati demi kehadiran yang ilahi itu. Nah, orang-orang Nazaret itu justru kehilangan kesempatan melihat siapa sebenarnya Yesus karena mereka memenjarakan diri dengan kategori-kategori yang itu-itu juga. Mereka merasa sudah tahu betul siapa dia, sudah tahu kristologi komplit, dan juga mereka bersikeras bahwa tugasnya ialah membangun kembali kejayaan umat di mata orang lain. Tapi justru kedua anggapan itu menyesatkan. Mereka gagal melihat siapa sebenarnya Yesus dan apa yang dibawakannya. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa Yesus itu mengembalikan manusia pada martabatnya yang sejati. Bukan manusia yang sakit, yang tak lagi memiliki daya hidup, yang diombang-ambingkan kekuatan-kekuatan gelap, goncang imannya, tidak percaya karena tidak sesuai dengan harapan mereka, kehilangan arah seperti orang-orang Nazaret. Yesus sekali lagi membawa kembali mereka menjadi manusia yang utuh. Itulah mukjizatnya. Dan itulah pengutusan dari atas sana, yakni mendekatkan sosok manusia sehingga makin cocok dengan yang diinginkan Sang Pencipta. Maka kita sekarang ini, saudara-saudari yang terkasih, boleh ambil bagian dalam pengutusannya itu, membagikan warta keinginan Yesus kepada setiap orang, dan kita sendiri dalam hal ini ikut memungkinkan dayanya, mukjizatnya dapat dinikmati orang banyak atau bahkan semua orang. Siapakah atau maukah kita ambil bagian dalam perutusan Yesus itu? Sanggupkah kita menghadapi orang-orang yang tidak mau percaya terhadap pewartaan kita? Tentunya bukan dengan paksaan, apalagi dengan kekerasan, melainkan dengan kelemah lembutan yang dapat meluluhkan hati mereka, sehingga mereka akhirnya mau menerima Yesus, Sang Mesias sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mohon berilah kami keberanian untuk mewartakan kehendak-Mu yang terkandung dalam Injil sukacita, sehingga akhirnya setiap orang di atas bumi ini percaya dan memuji serta memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.